Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bizzati ya'tazul mu'minin wa bi inayatihi wa taufiqihi yahtadud dallun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Kaum muslimin, muslimat yang saya hormati dan Allah muliakan, dan insya Allah saya doakan panjang umur, luas rezeki, sehat selalu. Kita bertemu lagi dalam channel dakwah Islam dalam cerita. Adapun pada pertemuan kali ini saya akan mengisahkan tentang penyembah api masuk Islam karena tangannya terbakar oleh api. Tapi sholawat dan salam saya akan sampaikan dulu kepada Nabi Muhammad SAW, kepada para keluarganya, para sahabatnya, tabi'in, illa yaumiddin. Insan pilah yang saya hormati dan Allah muliakan, pada zaman Malik bin Dinar ada dua orang kakak beradik yang beragama Majusi. Sang kakak telah menyembah api selama 73 tahun, sedangkan sang adik 35 tahun. Pada suatu hari, sang adik berkata kepada kakaknya, "Wahai kakak, kita telah berpuluh-puluh tahun menyembah api dengan setianya. Maka marilah kita sekarang untuk mengujinya. Jika ternyata api itu masih membakar tubuh kita sebagaimana membakar orang-orang yang tidak menyembahnya, maka kita tak perlu menyembahnya lagi. Tetapi sebaliknya, jika ternyata tidak membakar tubuh kita api ini, maka kita sembah dia sampai mati." Kemudian keduanya menyalakan api, lalu sang adik berkata kepada kakaknya, "Kakak, kamu duluan atau aku yang mencobanya?" Kemudian sang kakak menjawab, "Silahkan kamu dulu untuk mencobanya." Maka sang adik memasukkan jari-jari tangannya ke dalam nyala api itu, dan ternyata api itu tetap membakarnya. Dia segera menarik tangannya seraya berkata, "Celaka kamu wahai api, puluhan tahun aku menyembahmu, tetapi kau tetap saja menyakitiku." Kepada kakaknya dia berkata, "Kakak, mari kita tinggalkan saja api ini. Percuma kita susah-susah menyembahnya." Kemudian kakaknya menjawab, "Tidak, aku akan tetap menyembahnya." Lalu sang adik segera meninggalkan api abadi itu dan pergi bersama keluarganya menghadap Malik bin Dinar. Waktu itu Malik bin Dinar sedang mengajar para santrinya. Lalu dia menceritakan kisah penyembahannya kepada api. Setelah selesai, maka giliran Malik bin Dinar menjelaskan tentang ajaran Islam. Sehingga pada saat itu juga lelaki beserta seluruh anggota keluarganya tersebut menyatakan masuk Islam. "Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah." Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Menyaksikan peristiwa ini, air mata kebahagiaan para santri pun tak dapat tertahankan. Rasa syukur dan haru dengan jelas tergambar pada rona wajah mereka. Selanjutnya Malik bin Dinar berkata, "Sekarang silahkan kalian duduk-duduk dulu di sini bersama para santri. Saya akan mengumpulkan infak buat kalian." Mendengar pernyataan ini, bekas penyembah api tadi berkata, "Wahai Tuan Malik bin Dinar, saya tidak akan menjual agama ini dengan harta yang sedikit." Dan tak selang beberapa lama dia segera mohon diri bersama keluarganya. Kebetulan di kampung itu banyak rumah kosong karena ditinggal pergi oleh pemiliknya. Maka lelaki mantan penyembah api itu singgah pada salah satu rumah tersebut bersama keluarganya untuk mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Suatu hari sang istri berkata kepada suaminya, "Wahai suamiku, cobalah pergi ke pasar mencari pekerjaan agar dapat membeli makanan buat keluarga." Kemudian dipenuhinya harapan sang istri. Dia segera berangkat ke pasar untuk mencari pekerjaan. Tetapi setelah sekian kemari mencari pekerjaan, tak seorang pun mau memberikan pekerjaan kepadanya.
Lalu berkata dia dalam hatinya, mulai hari ini aku akan bekerja untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian dia segera memasuki sebuah masjid dan mengerjakan salat seharian penuh dihabiskan di dalam masjid. Baru setelah larut malam dia beranjak pulang. Insan fillah yang saya hormati dan Allah muliakan, sesampainya di rumah, sang istri pun bertanya, "Wahai suamiku, apakah engkau tidak mendapatkan sesuatu yang bisa kita makan?" Kemudian sang suami berusaha menghibur hati istrinya seraya berkata, "Wahai istriku, aku telah bekerja untuk seseorang, tetapi upahnya akan dibayarkan besok pagi." Kemudian pagi berikutnya sang suami mencoba lagi mencari pekerjaan di pasar, tetapi nasibnya tak jauh berbeda dengan kemarin, sehingga dia masuk masjid dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah hari menginjak malam, dia baru pulang dengan tangan hampa. Pertanyaan sang istri di rumah sama seperti waktu-waktu sebelumnya, dan jawabannya pun sama pula, berarti sudah 3 hari 2 malam mereka tidak makan dan tidur dalam keadaan perut kosong. Insan fillah yang saya hormati dan muliakan, hari berikutnya dia tetap tak putus asa mencoba mencari pekerjaan di pasar. Namun lagi-lagi hasilnya nihil. Kebetulan saat itu hari Jumat, sehingga setelah tiba waktu mengerjakan ibadah Jumat, dia segera menuju masjid mengerjakan ibadah Jumat. Seusai salat, dia memanjatkan doa, "Ya Allah, ya Tuhanku, dengan kemuliaan agamamu dan kemuliaan hari Jumat, hamba memohon kepadamu, hilangkanlah kesusahan hati hamba atas urusan nafkah keluarga hamba. Sungguh hamba amat malu terhadap keluarga hamba, dan hamba amat khawatir jangan-jangan mereka akan kembali mengikuti agama kakakku lantaran tak mampu menahan lapar." Sementara itu bertepatan dengan saat dilaksanakannya salat Jumat, di rumah si laki-laki tersebut kedatangan seorang tamu laki-laki. Istrinya yang ada di rumah menyambut tamu tersebut mewakili suaminya. Ternyata tamu itu begitu tampan rupawan. Dia membawa nampan emas yang ditutup dengan selembar kain. Dia berkata, "Nampan ini untukmu, ambillah. Katakan kepada suamimu bahwa ini adalah upah dari pekerjaannya yang dipersembahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketahuilah bahwa amal sedikit yang dikerjakan pada hari Jumat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala mendapatkan pahala yang amat besar." Insan fillah yang saya hormati dan Allah muliakan, tanpa komentar apapun, sang istri tadi langsung menerima nampan itu dan kain penutupnya segera dibuka. Betapa terkejutnya dia, ternyata nampan itu berisi uang sebanyak 1.000 dinar. Sementara itu sang tamu pun telah tiada, tak diketahui entah kemana. Sang istri pun langsung mengambil uang dinar ini untuk ditukarkan ke money changer, tempat menukar uang, agar dapat segera berbelanja untuk memenuhi kebutuhan makan anak-anaknya dan juga keluarganya. Salah seorang karyawan money changer segera menimbang uang tersebut dan ternyata beratnya 2 kali lipat dari uang emas biasa. Dia perhatikan gambar pada uang itu ternyata berbeda dengan dinar-dinar yang lain. Lalu dia bertanya kepada wanita itu, "Dari manakah ibu mendapatkan uang dinar ini?" Kemudian wanita itu segera berkisah tentang pengalaman hidup suami dan seluruh keluarganya. Mendengar penuturan itu, sang karyawan berhasad sekali mengetahui tentang ajaran Islam, sehingga dia berkata, "Wahai ibu, terangkanlah kepadaku tentang ajaran Islam itu." Sesuai dengan apa yang telah diketahuinya, wanita itu pun menjelaskan tentang ajaran Islam kepada karyawan money changer tersebut. Karena merasa tertarik dengan Islam, maka pada saat itu juga dia menyatakan keislamannya, "Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah." Kemudian dia menukar uang wanita tadi dengan 1.000 dinar uang biasa.
Insan pila yang saya hormati dan Allah muliakan, sementara itu seusai mengerjakan rangkaian ibadah Jumat, sang suami bermaksud untuk pulang, tetapi dia merasa ragu-ragu karena sampai saat itu belum mendapatkan nafkah yang bisa diberikan kepada istri dan keluarganya di rumah. Lalu dia mengisi sapu tangannya dengan pasir seraya berkata dalam hati, nanti kalau istriku menanyakan hasil pekerjaanku, akan kujawab bahwa aku mendapatkan gandum. Setibanya di rumah, sang suami mencium bau masakan, maka dia meletakkan sapu tangan yang berisi pasir tersebut di balik daun pintu agar tidak diketahui oleh istrinya. Setelah masuk, dia melihat hidangan, makanan, dan sejumlah perabot rumah tangga yang belum pernah dilihat sebelumnya. Tak berkata apapun, serta-merta sang istri menceritakan apa yang baru saja dialaminya. Maka sang suami menyungkur sujud syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai ungkapan rasa syukur atas anugerah yang telah diberikan kepada keluarganya. Insan pila yang saya hormati dan Allah muliakan, kemudian sang istri bertanya, apa yang kau bungkus dengan sapu tangan itu, wahai suamiku? Kemudian suaminya menjawab, tak usah kau bertanya hal itu. Lalu sang istri mengambil sapu tangan itu dan setelah dibuka ternyata berisi gandum. Dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, ternyata pasir itu telah berubah menjadi gandum. Itulah salah satu keutamaan hari Jumat. Maka sang suami pun kembali bersujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat yang telah diberikan kepada diri beserta keluarganya. Insan pila yang saya hormati dan Allah muliakan, dari kisah ini kita bisa memetik pelajaran, bisa memetik hikmahnya, bahwa kalau kita beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita pasti akan diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari berbagai macam ujian-ujian. Dan insya Allah kalau kita menerima ujian ini, diserahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan minta jalan keluarnya, kemudian kita bersabar dalam artian kita terus berusaha, maka insya Allah kita akan ending di akhirnya, kita akan baik di akhirnya, kita akan bahagia di akhirnya, bahagia dunia dan bahagia di akhirat, yaitu kita akan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kisah ini akan menjadi inspirasi kepada kita semua untuk menjadi orang-orang yang beriman, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kalau kita beriman, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita akan bahagia dunia dan akhirat. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Cukup sekian pertemuan kali ini, kita akan bertemu lagi di dalam cerita yang lain. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.